Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rias Wandana Kasih, NIM 2022, NIM 2020 53085, kelas sore, kelas P. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tentang pengendalian sistem informasi. Overview. Di sini ada apakah definisi IT bisa membantu peningkatan kinerja. Nah, di sini kita disuguhkan pertanyaan yang dimana ada gambarnya perusahaan, dari dalamnya ada divisi, dan juga terakhir divisi IT. Setelah itu ada proses audit. Ini lanjutannya ke continuous improvement, dan outputnya bisa, yang pertama ada nilai maturity level 1 sampai 5, yang kedua rekomendasi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada COVID framework di sini. How do they relate? Bagaimana mereka bisa relate ya? Di sini kita disuruhkan juga ada IT resource, IT progress, dan business requirement. Di IT resource ini berisikan data, information system, technology, facilities, human resource. Kalau IT proses ini ada plan and organize, yang dimana perencanaan dan orang. Lanjut, ada acquire and implement, yaitu pengadaan dan implementasi. Artinya ada deliver and support, atau pengantaran dan dukungan. Oke, selanjutnya ada monitor and evaluate. Sini adalah pengawasan dan evaluasi. Dan selanjutnya business requirement, yaitu ada effectiveness, yaitu efektivitas. Ini ada efisiensi, di mana efisien juga, yaitu ada confidentiality, yaitu rahasia. Selanjutnya ada integrity atau integritas. Yang kelima availability, yaitu ketersediaan. Yang keenam compliance, yaitu pemenuhan. Yang terakhir information reliability, atau kehandalan informasi. Oke. COVID itu ternyata terdiri dari 4 domain. Di sini ada yang pertama planning. Di sini yang pertama ada planning and organization. Ada facilitation and implementation, dan yang ketiga delivery dan support. Yang keempat monitoring dan evaluation, evaluasi ya, pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya ada pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan ini itu sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Dan sistem ini tuh bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Ya, lanjut lagi, ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan itu adalah karena bencana alam yang tidak bisa dihindari ya, yaitu seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. Ini mungkin faktornya emang faktor alam, atau faktor, kalau masalah panas berlebihan ini bisa berupa hal lain, tapi kebanyakan karena bencana alam yang tidak bisa kita cegah gitu. Bisa kita kira-kira dulu. Selanjutnya ada banjir, gempa. Yang ketiga ada badai angin dan perang. Karena perang ini kita belum tahu kapan perang akan datang. Untuk itu kita ya tidak bisa berkuasa apapun untuk masalah ini. Lanjut, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software. Ini juga kita nggak bisa apa-apa. Selanjutnya ada kegagalan sistem operasi dan gangguan serta fluktuasi listrik.
Selanjutnya, kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, ini tuh adalah ancaman kedua bagi perusahaan, ya. Dan sudah seperti kita lihat, seperti saya jelaskan tadi, ini adalah ancaman-ancamannya. Lanjut lagi, masih dalam ancaman-ancaman atas ya. Ini yang ketiga, ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja. Seperti yang pertama, kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia. Ya, ini karena human error. Selanjutnya ada kesalahan tidak disengaja karena teledor. Yang ketiga, kehilangan. Yang keempat, kesalahan logika. Yang kelima, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya, memang untuk masalah seperti ini tuh kita sebagai manusia tidak bisa untuk sempurna dalam hal ini, karena yang kesalahan logika itu dimana kita mengira-ngira, dan kita tuh sama juga manusia biasa, nggak mungkin bisa melakukan suatu hal yang sempurna ya, kalau enggak kita udah mengira seterbaik mungkin ya. Lanjut lagi, ada ancaman keempat yang dihadapi perusahaan, antara lain seperti ini yang tidak sengaja. 1. Sabotase. 2. Penipuan komputer. 3. Penggelapan. Oke. Lanjut lagi, mengapa ancaman-ancaman SIA itu meningkat? Oke, ini saya jelaskan. Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi ketersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena itu, LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan. WAN memberikan pengalaman, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Lanjut lagi, maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah itu definisinya dari pengendalian internal itu? Nah, pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk yang pertama menjaga aset, ya. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan handal. Yang ketiga, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Oke, lanjut, pengendalian sistem informasi. Nah, pengendalian sistem itu memiliki prinsipnya itu 4. Prinsip yang pertama, ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Nah, jadi waktu kita butuh, sistem itu harus sedia setiap kita butuh gitu. Nah, yang kedua, keamanan. Dan tentunya sistem pasti dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otoritas. Yang pastinya sistem itu harus dilindungi dengan keamanan. Oke. Apalagi di zaman sekarang tentang keamanan itu benar-benar dibutuhkan sekali, karena banyak sekali sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya hacking atau yang lain-lain. Ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat, integritas, atau bisa kita definisikan itu memprosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Oke, lanjut. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Nah, bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip. Yang pertama ada entitas mempunyai tujuan, kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Yang kedua, entitas menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ketiga, entitas mengawasi sistem dan pengambilan
mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Pengembalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Nih, ada yaitu perencanaan strategi dan penganggaran. Yang kedua, mengembangkan rencana keandalan sistem. Dan yang ketiga, melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keadaan, dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar. Yang pertama ada dokumentasi administratif yang mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Yang kedua ada dokumentasi sistem, yaitu mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Yang ketiga, dokumentasi operasional, yaitu mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Oke. Ketersediaan ada meminimalkan waktu kegagalan sistem. Yang kedua, pemeliharaan untuk pencegahan. Yang ketiga, sistem pasokan tenaga listrik yang stabil. Yang keempat, batas toleransi kesalahan. Yang kelima, rencana pemulihan dari bencana. Yang keenam, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Yang ketujuh, memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu. Yang kedelapan, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Baik, kesediaan selanjutnya ada melatih dan memperkenalkan personel dengan operasi perusahaan. Selanjutnya ada prioritas proses pemulihan. Next, jaminan, next data dan file program cadangan. Selanjutnya ada pengaman elektronis. Selanjutnya ada konsep rekonstruksi bertingkat. Selanjutnya ada prosedur pengulangan. Selanjutnya lagi ada penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi. Ada juga uji dan revisi periodik dan dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan. Nah, ini mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat mengakses informasinya, kapan mereka membutuhkannya, dan yang terakhir pada sistem yang mana informasi berada. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya Ahmad Reyas. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.